Ya, Presiden Joko Widodo berharap timnas Indonesia mampu mengalahkan Irak dalam laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23. Keterangan itu disampaikan Presiden usai berkunjung ke Pasar Seketeng, Sumbawa. Lalu bagaimana peluang timnas Indonesia dalam laga melawan Irak nanti malam? Apa saja modal yang dimiliki timnas Indonesia sehingga layak lolos ke Olimpiade Paris? Dan bersama saya telah bergabung dua pelatih sepak bola. Ada Aji Santoso dan juga mantan pemain timnas Indonesia Indrianto Nugroho. Selamat sore Mas Aji, Mas Indrianto. Selamat sore Bung Bayu, Coach Indrianto. Oke, saya panggil Coach dua-duanya ya. Mas Bayu. Oke, Coach, saya ke Coach Indrianto terlebih dahulu. Dalam level kekuatan Indonesia dan Irak, sepemahaman Coach, apakah Indonesia dan Irak dalam level yang sama atau mungkin ada salah satu yang lebih tinggi? Iya, menurut saya untuk level sekarang saat ini Indonesia sama dengan Irak. Apalagi kita sudah semifinal kemarin dan kita berharap pertandingan nanti malam lawan Irak bisa hasilnya maksimal. Jadi otomatis kita lolos. Ini yang kita harapkan karena selama saya main bola atau jadi pelatih, ya saatnya kesempatan sekarang ini yang akan jadi kesempatan emas. Karena kita pernah ngalamin tahun 94 kita Praolimpiade. Waktu itu kalah dengan Korea. Jadi ini kesempatan yang bagus Mas Bayu untuk Indonesia menatap Olimpiade. Oke, saya geser ke Coach Aji. Coach Aji, kemarin kan saya juga sempat riset sedikit bertanya, kemudian melihat pemberitaan bahwa beberapa pakar begitu ya memang mengakui kualitasnya Uzbekistan di atas kita pada saat pertandingan sebelumnya gitu. Nah, untuk Irak sendiri gaya permainannya akan seperti apa? Apakah memang bisa disamaratakan dengan tim-tim Timur Tengah lainnya atau mungkin punya kekhususan sendiri, Coach? Ya, kalau saya lihat pertandingan nanti malam antara Indonesia dengan Irak ini ya, apa yang dikatakan oleh Coach Indrianto, saya sependapat bahwa kualitasnya tidak jauh berbeda, bahkan bisa dikatakan berimbang karena juga sama-sama di semifinal kemarin. Hanya saja memang yang perlu diperhatikan menjadi perhatian pertandingan nanti adalah ada dua faktor, ada dua aspek yang sangat penting karena ini akan menunjang permainan sebuah tim. Dua-duanya mengalami hal yang sama. Yang pertama adalah masalah recovery, ya. Yang kedua adalah masalah mentality. Recovery ini akan menjadi salah satu penentu untuk bisa menguasai pertandingan. Kenapa? Karena hanya waktu 2 hari, ini tentunya kurang ideal untuk recovery ya, 2 kali 24 jam kurang ideal. Tetapi tim mana yang lebih cepat untuk melakukan recovery sehingga dia bisa tampil dengan baik karena disupport dengan kondisi yang lebih bugar. Karena sebuah tim itu, kebugaran tim itu salah satu menjadi faktor yang penentu untuk bisa bermain bagus. Yang kedua adalah masalah mentality. Dua-duanya juga mengalami mentality yang sama-sama pernah kalah, baik Irak maupun Indonesia. Nah, bagaimana sekarang pemain menghadapi mentality? Bagaimana semangat yang diberikan oleh tim pelatih kepada pemain supaya dia kuat dalam menghadapi pertandingan lawan Irak ini. Ya, tentunya ini tugas seorang pelatih. Yang pertama bagaimana pemain bisa recovery dengan cepat sehingga kebugaran pemain akan bagus di lapangan. Yang kedua, bagaimana mentality pemain ketika menghadapi pertandingan perebutan juara ketiga ini. Tentunya yang menjadi motivasi, yang menjadi target, yang menjadi pilihan utama dari tim kita adalah bagaimana kita bisa mendapatkan tiket secara otomatis ke Paris 2024 nanti. Berarti timnas kita malam ini harus bisa memenangkan pertandingan. Kalau gaya mainnya memang seperti Irak, kita kemarin juga sudah menghadapi seperti Jordania, tidak terlalu banyak jauh berbeda. Asalkan pemain-pemain kita bisa menampilkan permainan yang terbaik seperti pertandingan sebelumnya, saya pikir memiliki peluang untuk bisa mengalahkan Irak dalam pertandingan malam nanti. Begitu Bang Bayu. Oke, Coach Aji,
Artinya begini, build up yang dilakukan oleh para pemain mulai dari pertahanan ke tengah kemudian ke barisan penyerang kita, apakah itu menjadi sesuatu yang wajib begitu ya dilakukan untuk mengcounter atau setidaknya mengimbangi permainan Irak? Ya, tentunya memang pasti penting sekali di dalam satu pertandingan sepak bola, apakah itu lini belakang, lini tengah, lini depan harus tampil bagus ya, performanya harus bagus. Dan saya berharap dan saya yakin Coach Sintayong tidak akan merubah cara bermain, yaitu salah satu cara bermain Coach Sintayong adalah menyerang. Karena kalau kita tidak menyerang melawan Irak, justru kita akan tertekan, ya. Bukan berarti kita melukan pertahanan, kita tetap menyerang, tapi juga ada fokus, ada konsentrasi, ada balancing di pertahanan. Tetapi kalau kita nanti banyak menunggu di tengah, bahkan di setengah lapangan kita sendiri, justru serangan itu akan bertubi-tubi datang gitu. Tapi bagaimana dengan pressing kita itu dilakukan harus tepat, karena kembali lagi bahwa kebugaran ini juga merupakan permasalahan bagi kedua tim. Menurut saya siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih cermat dalam kapan melakukan pressing, bahkan melakukan organisasi pertahanan, kapan yang bisa memanfaatkan peluang, inilah kemungkinan yang lebih besar peluangnya untuk bisa memenangkan pertandingan, Bung Bayu. Oke, baik. Kita bicara soal peluang. Saya kembali lagi ke Coach Indrianto. Coach, kalau kita mengevaluasi apa yang terjadi ketika melawan Uzbekistan, mungkin ada nggak evaluasi yang mungkin Coach Indrianto sendiri melihat celah-celah di mana yang bisa dioptimalkan gitu untuk menghadapi Irak malam nanti? Ya, kalau menurut saya celah-celah banyak ya, karena kita punya pemain-pemain yang terutama di sayap-sayap itu ada Witan, ada Marcelino, terus hari ini juga. Oke, Coach Indrianto, mohon ditahan dulu, Coach. Ada kendala sinyal. Nanti kita lanjutkan lagi ya perbincangan dengan Coach Indrianto dan juga Coach Aji. Kami jeda terlebih dahulu, Kabar Petang akan kembali sesaat lagi. Ya, sebelum kami lanjutkan kembali perbincangan, kami hadirkan informasi ini mengenai mendukung tim nasional dalam perebutan posisi ketiga dalam gelaran AFC 2024. Layar lebar disiapkan di anjungan Pantai Losari di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah Kota Makassar menyiapkan 4 layar lebar. 3 layar lebar ditempatkan di Pantai Losari dan 1 layar lebar di Tugu Mnek kawasan Center Point of Indonesia. Penempatan 4 layar lebar secara terpisah tersebut dilakukan untuk menampung banyaknya warga yang ingin menyaksikan perjuangan Garuda Muda dalam memastikan tempat di Olimpiade. Ya, kita akan bergabung dengan rekan Samsul Ma'arif untuk memantau bagaimana atmosfer warga Makassar menjelang pertandingan antara Irak melawan Indonesia. Samsul, apakah warga di sana sudah mulai mendatangi tempat nobar ini? Baik, Bayu dan pemirsa, berbicara soal atmosfer dukungan warga Makassar terhadap Garuda Muda yang berlaga nanti malam berhadapan dengan Irak, tentu saja ini belajar dari pengalaman malam sebelumnya ketika berhadapan dengan Uzbekistan, di mana puluhan ribu warga Kota Makassar memadati Tugu Mnek sehingga tidak mampu menampung lapangan yang disiapkan oleh pemerintah Kota Makassar untuk seluruh warga yang datang di sana. Dan malam ini ada 3 layar yang sudah disiapkan di Pantai Losari Makassar. Ada 1 di belakang saya ini sudah terpasang yang sudah disiapkan untuk seluruh warga Kota Makassar yang ingin melihat bagaimana perjuangan Garuda Muda kita dalam menghadapi Irak nanti malam. Dan di Anjungan Pantai Losari juga ada 1 layar yang disiapkan, dan kemudian di Anjungan Mandar Toraja juga ada 1 layar yang sudah disiapkan, termasuk juga dengan layar yang sudah disediakan di Tugu Mnek di tempat sebelumnya. Nah, tentunya para supporter-supporter timnas kita akan berdatangan nanti, namun saat ini masih belum, karena memang jam penayangan masih lama. Namun tentunya tempat ini sudah mulai banyak dikunjungi oleh warga, karena memang sudah banyak persiapan yang sudah dilakukan di tempat ini untuk nanti malam. Bayu, itu singkat dulu saya sampaikan kepada seluruh pemirsa, dan kita akan nantikan bagaimana nanti malam proses nobar untuk dukungan timnas. Itu dulu, Bayu, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik. Terima kasih Samsul Ma'arif mengabarkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali.
Oke, kita lanjut kembali perbincangan. Saya langsung ke Coach Indrianto lagi. Coach, ketika tadi Coach menyampaikan bahwa level antara timnas kita dan timnas Irak tidak berbeda jauh, atau mungkin bahkan kita sekarang lebih unggul dibandingkan Irak. Nah, yang bisa dioptimalkan oleh Coach Shin Tae-yong ini gaya bermain apa, atau mungkin pemain yang mana? Ya, tadi sudah disampaikan Coach Aji bahwa kita punya pemain cepat. Ada Witan, ada Marcelino, ada Rafael Struijk, dan kita didukung ada 4 pemain tengah ini yang sangat luar biasa. Mereka mempunyai kemampuan kemampuan jelajah yang sangat luar biasa. Tapi tadi disampaikan Coach Aji, faktor yang salah satu bagian dari nanti sepak bola ini di Indonesia, yaitu adalah faktor kondisi fisik, recovery-nya bagus atau tidak. Nah, ini yang akan menentukan bagaimana perjuangan adik-adik kita ini untuk di pertandingan lawan Irak. Jadi paling enggak pemain-pemain kita harus lebih waspada, karena yaitu di kondisi fisik menentukan permainan dan mentality tadi. Coach Haji bilang mentality mereka semoga bisa kembali setelah dari pertandingan lawan Uzbekistan. Jadi saya berharap mereka bisa tampil luar biasa di pertandingan malam hari ini, Mas Bayu. Oke, biasanya nih Coach, kalau misalnya Anda sebagai pelatih begitu ya, menumbuhkan mentality ini bahwa jangan kalah superior dengan tim lain meskipun mereka dalam peringkat FIFA mungkin lebih tinggi, sekarang skill lebih tinggi. Apa sih sebenarnya yang ditanamkan begitu? Karena ini kan adik-adiknya juga masih muda, masa depannya masih panjang gitu Coach. Ya, kalau menurut saya bagaimana menciptakan suasana di ruang ganti itu lebih baik ya. Mungkin Coach Shin lebih paham lah itu. Tapi bagaimana menciptakan suasana lebih enjoy, lebih bisa menikmati pertandingan, karena ini pertandingan yang sangat menguras tenaga dan mental nanti. Jadi saya berharap adik-adik kita ini bisa menampilkan penampilan yang terbaik di pertandingan lawan Irak malam ini, Mas Bayu. Oke, Coach Aji, karena ini menjadi perebutan tempat ketiga gitu. Artinya mental juga harus disiapkan dengan skenario ya 2x45 atau sampai babak panjangan waktu atau sampai adu penalti begitu. Nah, sementara tadi kan Coach Adi juga menyoroti soal fisik, apakah recovery-nya baik atau tidak. Nah, dengan skenario seperti ini, dengan kendala seperti ini, apa ya yang bisa terjadi begitu, atau setidaknya apa yang mungkin menjadi resep untuk menghadapi itu semua? Iya, yang perlu saya sampaikan, yang pertama memang ini nanti pasti fisik akan menjadi kendala karena recovery-nya tidak ideal. Maka dari itu saya yakin Coach Shin Tae-yong sudah menyampaikan juga ke pemain, artinya bahwa pemain harus pinter-pinter kapan melakukan pressing, kapan melakukan delay, kapan kita harus holding the ball supaya tidak terlalu capek, ya, kapan melakukan pressing itu harus benar-benar diatur. Tidak boleh salah melakukan taktikal seperti ini, karena itu tadi kalau seandainya kalah terlalu banyak pressure juga tidak bagus, karena juga kurang pressure juga tidak bagus, karena itu tadi ini permasalahannya masalah recovery. Tapi kembali lagi tidak perlu khawatir bahwa Irak pun menghadapi hal yang sama. Tinggal yang menentukan adalah mentality pemain, bagaimana pemain bisa merasa nyaman bertanding, bagaimana pemain bisa melawan kelelahan, ya, melawan capeknya di dalam lapangan. Tentunya satu lagi yang menjadi motivasi buat pemain adalah masalah tiket otomatis ke Olimpiade. Dan satu lagi, saya sangat yakin akan banyak sekali, ratusan bahkan ribuan masyarakat Indonesia yang akan menonton pertandingan, meskipun mereka tidak bisa menyaksikan langsung, tidak bisa mendukung langsung, mereka mendukung melalui televisi. Tentunya ini juga harus ada di dalam motivasi pemain, ingin menyenangkan masyarakat Indonesia. Kalau pemain-pemain berpikir seperti itu, menjadikan itu satu motivasi, saya yakin kelelahan akan bisa diatasi, kelelahan akan bisa diminimalis, karena
dengan masyarakat yang banyak sekali mengharapkan, tentunya itu menjadi motivasi sangat bagus sekali itu, Baik. Bang Bayu. Oke, terima kasih Coach Aji. Saya juga mendengar kemungkinan besar 80-90% penonton yang hadir di stadion adalah warga negara Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa memberikan suntikan moral yang luar biasa bagi timnas kita nanti akan berlaga melawan Irak. Coach Aji Amin, terima kasih, amin, Coach amin, Indrianto amin. juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang.